Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Nah, untuk model campuran yang highly non-ideal, kita tidak bisa menggunakan DISBU. Karena apa? Karena asumsi utamanya yang sangat bertentangan. Di mana dulu di dalam DISBU kita mengambil asumsi utamanya adalah relatif volatility yang konstan ya sepanjang menara destilasi. Yakni relatif volatility antara light key dan heavy key. Kemudian konstan molal overflow. Nah, kenyataan di lapangan untuk sistem yang highly non-ideal sama sekali tidak seperti itu. Nah, Radfrac dibangun untuk menghandle segala situasi, termasuk untuk yang model highly non-ideal. Nah, kenapa demikian? Karena Radfrac adalah merupakan rigorous model yang dia menghandle segala kemungkinan. Dia bisa dipakai untuk destilasi biasa, ordinary distillation, artinya destilasi untuk campuran-campuran yang ideal. Dia bisa dipakai untuk reboil absorption, artinya untuk absorpsi, tetapi ada reboilernya. Kemudian bisa dipakai untuk mensimulasikan proses stripper atau stripping, tetapi ada reboilernya. Atau absorpsi biasa dan stripping biasa. Nah, tentu saudara sudah memahami absorpsi itu apa, stripping apa ya. Kemudian Radfrac juga bisa dipakai untuk menghandle proses khusus terkait dengan apa yang kita sebut sebagai extractive distillation, di mana kita menambahkan bahan ketiga yang biasanya memiliki titik didih yang lebih tinggi dari komponen yang lain. Nah, ini biasanya salah satu cara untuk menghandle adanya atau memurnikan adanya campuran azeotrope. Nah, kemudian juga untuk mensimulasikan azeotropic distillation sendiri, di mana azeotropic distillation adalah proses pemurnian campuran yang highly non-ideal, di mana di sana ada azeotrope yang terbentuk tanpa menambahkan adanya bahan dari luar. Artinya campurannya itu sudah ada semua di dalam umpan. Nah, bagaimana kita memisahkan kalau itu campurannya ada azeotrope misalnya. Nah, karena sistemnya yang sangat rigorous, Radfrac dirancang mampu untuk menangani berbagai hal ya. Baik dua fase, artinya cuma fase gas dan cair saja, maupun tiga fase, yakni ada fase uap, ada fase cair 1 dan fase cair 2. Artinya di situ terjadi, di fase liquidnya itu terjadi fast splitting. Kemudian Radfrac bisa dipakai untuk sistem dengan daerah didih yang sempit dan luas. Kemudian dia bisa dipakai untuk menghandle cairan yang sangat-sangat non-ideal. Yakni misalnya ditunjukkan adanya fast splitting maupun titik azeotrope. Nah, bagaimana konfigurasi Radfrac? Konfigurasi Radfrac boleh dikatakan dia dirancang untuk menghandle segala situasi. Umpannya bisa satu atau lebih, ada umpan atas, ada umpan bawah, kalau perlu ada umpan tengah ya, tergantung situasi. Kemudian produknya juga bisa banyak, ada produk diambil misalnya sebagai uap, kemudian ada produk yang diambil sebagai destilat dalam fase cairnya, dan juga side product, dan tentu saja bottom product. Kemudian di masing-masing state atau masing-masing seksi itu kita bisa memasang adanya side heating maupun side cooling ya.
Artinya ada pemanasan tidak hanya di reboiler, ada pendinginan tidak hanya di katakanlah di kondenser atau di cooler di puncak menara, tetapi kita bisa melakukan pemanasan maupun pendinginan dari arus samping yang nanti kita sebut sebagai side cooling, side heating. Kemudian kita bisa memasang decanter. Artinya misalnya ada terjadi part splitting, salah satu fase itu diambil sebagai produk, kemudian fase yang lain dikembalikan ke kolom. Kemudian kita bisa memasang apa yang nanti kita sebut sebagai pump around. Kita mengambil satu cairan dari satu stage, kemudian dikembalikan ke stage di atasnya, ataupun pump back, yakni suatu stream kita ambil dari suatu state, kemudian kita taruh atau kembalikan ke state di bawahnya. Setelah sebelumnya kita lakukan pengontrolan. Ya. Pengontrolan bisa dengan pemanasan maupun pendinginan. Jadi konfigurasi Radfrac merupakan konfigurasi yang sangat lengkap, berbagai kemungkinan itu bisa kita lakukan. Nah, karena sistem yang dirancang rigorous dengan menghandle berbagai peluang, kita bahkan bisa juga memasang adanya free water phase. Sekali lagi, gaya ini kan kita lakukan ketika kita ingin punya sistem aqueous dan satunya non-aqueous, dalam hal ini hidrokarbon, tapi kita tidak ingin menggunakan pendekatan yang LLE untuk menghemat perhitungan. Kemudian kalau ada padatan, dia tidak masalah, maka dia akan bisa dihandle dan dia tentu saja akan berada di fase cairan. Kita bisa memasang pump around. Kemudian Radfrac mampu menghandle adanya reaksi kimia. Nah, sudah barang tentu kalau menara destilasi kita nantinya akan ada reaksi kimia, maka sebetulnya destilasi kita bukanlah lagi destilasi ordiner, ya, bukan destilasi biasa, tetapi sudah merupakan proses reactive distillation. Nah, di mana jenis reaksi kimia yang bisa dihandle ini lengkap sebagaimana dalam bentuk reaktor. Ya. Kita bisa memilih reaksi dengan tipe konversi tetap, atau kalau dalam reaktor kita punya reaktor stoichiometry berdasarkan konversi tetap, atau kita mau melakukan pendekatan reaksinya berkesetimbangan, atau dengan pendekatan reaksi kimianya itu rate control, yakni menggunakan pendekatan kecepatan reaksi, ada konstanta kecepatan reaksinya, atau bahkan dengan pendekatan reaksi yang sifatnya adalah elektrolitik. Nah, kita mengenal sistem ini untuk biasanya sistem-sistem katakanlah reaksi-reaksi penggaraman. Nah, segala jenis reaksi itu bisa dihandle oleh reaksi oleh Radfrac atau dalam suatu reactive distillation. Bahkan Radfrac bisa menghandle bahwa misalnya di dua fase liquid yang berbeda itu ada reaksi kimia di semua fase. Ada reaksi di fase 1, ada reaksi di fase 2. Dan reaksinya itu bisa berbeda. Nah, kapan kita menggunakan reaksi kimia tetapi dengan menara destilasi? Nah, tentu itu adalah pilihan yang spesifik, ada pertimbangannya. Nah, yang paling sering tentu saja itu digunakan ketika kita punya reaksi kimia yang sifatnya berkesetimbangan dan kita ingin menggeser reaksinya ke kanan. Jadi produknya, salah satu cara adalah produknya diambil secepat mungkin dari reaksi sehingga reaksi bergeser ke kanan. Nah, itu pertimbangan utama ketika kita punya reactive distillation untuk menggeser reaksi ke kanan agar konversinya bisa
setinggi-tingginya. Kemudian juga misalnya untuk katakanlah reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan adanya katalis. Katalisnya bisa dalam bentuk homogen, bisa juga dalam bentuk heterogen. Ratfrak mampu menghandle presipitasi garam karena dia bisa menghandle adanya reaksi-reaksi elektrolitik tadi. Kemudian ada asumsi di Ratfrak, yakni bahwa pada tiap plate itu ada kesetimbangan. Nah, sebetulnya inilah boleh dikatakan satu-satunya asumsi yang ada di Ratfrak. Namun demikian, asumsi ini bisa diatasi atau katakanlah bisa dikoreksi dengan memasang faktor efisiensi. Nah, faktor efisiensi sendiri kita bisa memilih antara Murphy efisiensi ataupun model vaporisasi efisiensi. Kemudian untuk penggunaan di menara destilasi, kita bisa memilih jenis tray maupun packing. Tray-nya juga berbagai jenis dari berbagai vendor. Demikian juga packing-nya. Packing-nya kita bisa memilih structured packing ataupun random packing. Dan berbagai jenis packing bisa kita pilih. Nah, ini diantaranya. Untuk tray kita bisa memilih dari bubble cap, shift tray, model balas, flexi, kemudian model valve. Jadi dari masing-masing jenis disediakan oleh Aspen. Kemudian untuk packing, ini vendor yang ada dari berbagai jenis vendor kita bisa memilih. Nah, di Ratfrak kita harus memasukkan jumlah states. Jumlahnya boleh bebas. Kita bisa memasukkan state dengan heater atau pemanasan ataupun state dengan cooler atau dengan proses cooling. Kita bisa memasang decanter, bisa memasang pump round. Kemudian di tiap state jumlah arus masuknya itu bisa bervariasi. Kita boleh memiliki 3 stream output gas dengan 2 cairan. Jadi boleh dikatakan di tiap state ya, di tiap state boleh ada banyak stream. Nah, kemudian kalau konfigurasi dasar atau basic configuration dari menara destilasi, sebetulnya kita hanya akan menentukan jumlah state, posisi feed state, tentu saja juga posisi side stream, side product, kalau ada, kemudian reflux ratio, dan DPF ratio ya. Itu konfigurasi dasar. Nah, kalau kita ingin lebih detail lagi nantinya kita mau benar-benar merancang alatnya, maka kita akan memasuki fase sizing, di mana kita akan menentukan dimensi dari atau diameter dari kolom. Nah, satu menara destilasi boleh dibagi menjadi beberapa seksi. Nah, terutama ini kalau misalnya kita akan menggunakan jenis tray yang berbeda untuk seksi yang berbeda. Atau jenis packing yang berbeda untuk masing-masing seksi. Nah, itu dimungkinkan. Nanti kita akan punya konfigurasi menara destilasi yang diameternya berubah sesuai dengan seksi. Nah, setelah diameter itu terhitung, tentunya kan hitungannya adalah apa? Biasanya mesti angkanya dalam bentuk, katakanlah, yang tidak boleh jadi angkanya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di pasar. Kalau kita mau membuat sendiri, tidak masalah. Kita bisa membuat dimensi dengan ukuran apapun. Nah, tetapi kalau kita mau menggunakan vessel yang ada di pasaran, nah tentu kan ukurannya boleh jadi tidak sama dengan yang terhitung. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan ukuran tertentu yang paling dekat dengan hasil hitungan. Dalam hal ini, kita akan menggunakan ukuran standar yang ada.
Nah, selanjutnya maka kita akan melakukan rating, yakni dengan ukuran diameter yang sudah kita tentukan tadi, kemudian kita memasang atau memilih jenis tray dan macam-macamnya, maka nanti kemudian kita akan bisa menghitung performa dari alat. Nah, di sana ada floating-nya, kemudian yang utama diantaranya adalah pressure drop. Ini ketika nantinya kita akan merancang. Nah, tetapi untuk keperluan simulasi proses terkait dengan pemurnian saja, ini tidak perlu ya, atau level ini tidak diperlukan. Tapi kita cukup untuk menghitung konfigurasi dasarnya, yakni jumlah state, posisi feed state, posisi side stream, atau side feed kalau ada, kemudian beban panas, beban pendingin, serta D per F. Nah, itu yang utama. Ini adalah kalau sudah mau levelnya lebih detail. Oke, kita lihat saja di Aspen-nya. Nah, ini contoh untuk distil. Kita memberikan spesifikasi berupa jumlah state, feed state, reflux ratio, kemudian D per F. Selanjutnya, nanti Aspen akan melakukan perhitungan. Ya, ini hasil dari distil. Dia akan menghitung beban kondenser, beban reboiler, kemudian suhu atas, suhu bawah, serta feed quality. Kemudian tentu saja dia akan bisa menghitung komposisi yang keluar dari suatu stream. Nah, hasilnya tadi sudah kita lihat, dia akan mendekati hasil hitungan dari tisu ya, karena kita punya sistem ideal. Kalau kita mau ingin lebih teliti lagi, maka kita bisa memasang Radfrac. Nah, untuk Radfrac kita diperlukan atau disediakan sebagaimana distil, kita harus menspesifikasikan jumlah state, reflux ratio, D per F ratio. Kemudian sudah barang tentu posisi dari feed state berapa. Kalau ada side stream, nantinya juga harus kita spesifikasikan. Kita bisa memilih kondenser total maupun yang lain, ada partial vapor liquid, atau tidak ada. Tapi kalau untuk destilasi, lazimnya kita akan selalu punya kondenser. Kemudian reboiler bisa kita pilih berbagai pilihan, kettle, termosifon ataupun non. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dan tadi sudah kita jalankan. Kemudian kita akan melihat hasil dari Radfrac terkait dengan kondisi operasi dan juga beban reboiler maupun beban dari kondenser akan dimunculkan. Dan di Radfrac kita bisa melihat secara lebih detail lagi terkait dengan berbagai profil. Nah, ini misalnya adalah suhu dari masing-masing stage, kemudian tekanan, kemudian di sini kecepatan aliran cairan, di sini kecepatan aliran vapor. Kemudian bahkan kita bisa mengamati komposisinya, dari profil komposisi. Kemudian nilai K dari katakanlah masing-masing komponen, kalau kita ingin tahu. Kemudian profil ini bisa kita amati dalam bentuk kurva. Di sini disediakan berbagai pilihan. Kalau kita mau mengamati profil suhu, tinggal kita pilih di sini.
di profil suhu dari masing-masing state. Kemudian kita bisa memilih misalnya dalam bentuk komposisinya ya. Komposisinya seperti apa? Nah, kita bisa plot bagian liquid atau vapor. Misalnya kita ingin mengamati liquid saja. Nah, kita bisa plot dalam bentuk massa atau mol. Kemudian kita bisa memilih komponen. Nah, misalnya kita pilih semua. Nah, ini profil dari komposisi. Kita bisa memilih profil-profil yang lain yang tersedia di sini. Kemudian Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.